Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang soal ujian paket keempat untuk ujian kompetensi jurusan Teknik Komputer Jaringan tahun 2020-2021. Ya, jadi di sini adalah yang kita akan ambil adalah ujian paket yang keempat. Jadi bisa dilihat di sini. Kita langsung ke topologinya saja, gitu ya, kurang lebih. Judulnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Ya, jadi kalau kalian lihat di topologinya, di sini ada internet masuk ke dalam router. Di sini kita menggunakan router Mikrotik RB951. Dari router ini terpecah menjadi dua. Satunya adalah untuk yang LAN. LAN-nya itu terhubung ke switch dan ke PC client. Kemudian satu lagi ke hotspot dan masuk untuk klien yang menggunakan smartphone di sini, gitu ya. Tapi untuk bagian yang sebelah sini, ini kita gantikan langsung hotspot Mikrotiknya sudah langsung include di dalam router 951, gitu ya. Jadi di RB951-nya sudah include hotspot. Jadi kita tidak menggunakan access point eksternal. Jadi kalau dilihat di sini harusnya ini adalah access point eksternal, gitu ya. Nah, jadi ini adalah tugas-tugas yang harus kalian lakukan. Di sini ada opsi konfigurasinya, gitu ya, skenarionya ini. Kemudian yang harus dilakukan tahapannya adalah 1, 2, 3 sampai dengan 17, gitu ya. Langkah kerjanya ini sudah dituliskan juga di sini, langkah-langkah kerjanya yang harus dilakukan. Nah, hari ini kita akan melakukan settingan konfigurasi untuk paket keempat ini, gitu ya. Jadi pastikan sudah memahami dari alur topologinya, kemudian membaca petunjuk soalnya, kemudian kita akan mengerjakan ini secara bertahap, gitu ya. Jadi kita mulai dari yang atas, gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang dari paling atas. Oke, kita buka Winbox-nya, gitu ya. Pastikan topologi yang sudah terpasang itu sudah sesuai, gitu ya. Jadi pastikan eh, sumber internet itu terpasang di Ethernet 1 dan Ethernet 2-nya terpasang ke dalam laptop kalian masing-masing atau PC masing-masing, gitu ya. Jangan lupa ketika awal yang kita gunakan itu adalah MAC address, gitu ya. Silakan login menggunakan MAC address masing-masing, kemudian klik connect. Username-nya adalah admin dan password default dari Mikrotik itu adalah ketika kita baru melakukan reset atau awal itu adalah eh, kosong, gitu ya, atau tidak ada passwordnya. Jadi pastikan eh, kita isi username-nya admin, passwordnya kosong, kemudian silakan klik connect. Dan ini untuk ketika awal, pastikan yang kita pilih itu adalah menggunakan yang namanya MAC address. Nah, ini sudah masuk ke dalam Mikrotiknya. Kemudian kita baca petunjuk soalnya di sini bahwa uh, judul skenarionya adalah kita harus memberikan isi DNS dan lain-lain. Tapi seperti kebiasaan pada umumnya, yang harus dilakukan oleh kalian yang pertama adalah sistem identity. Kita akan merubah nama dari identitas Mikrotik kita. Ya, di sini saya coba identitinya adalah nama saya sendiri. Kenapa? Agar ketika ini nanti terhubung jaringan dan kita punya banyak Mikrotik, itu kita tidak salah setting, gitu ya. Karena kalau menghafal MAC address-nya kan agak rumit atau IP address-nya. Tapi kalau identitinya muncul dengan nama kita, kita tahu oh itu adalah Mikrotik RB kita ternyata yang mana, gitu ya. Jadi pastikan sudah. Kemudian yang kedua, ini tidak perlu atau tidak wajib dilakukan, tapi biasanya silakan kita rubah, gitu ya. Rubah nama internetnya, nama interface-nya, sorry, gitu ya. Di sini komen, misalnya ini to internet, gitu ya. Nah, saya memberikan informasi bahwa ini adalah Ether 1 tadi to internet, berarti itu yang ke internet. Ether 2 itu adalah LAN, gitu ya. Saya kasih komen to LAN atau switch, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat di sini, kalau kita perhatikan topologinya, ini terpecah menjadi 3 interface nantinya. Interface pertama adalah internet masuk ke ETH1, kemudian dari router langsung ke switch ke client ini adalah ETH2, kemudian yang hotspot atau ke WLAN 1 dalam hal ini adalah ETH3, gitu ya. Nah, jadi berarti kita akan mengaktifkan yang namanya WLAN 1 yang ada di sini, gitu ya. Jadi ini adalah 1, 2, dan 3, gitu ya. Nah, di sini
kita sudah memberikan yang namanya penamaan atau kita sudah rename. Ini lagi-lagi saya bilang tidak wajib, tetapi ada baiknya dilakukan. Kenapa nanti ketika misalnya kita menggunakan CCR, seri share atau yang Ethernetnya banyak, kita spesifik gitu ya. Kita tahu yang mana dan kita bisa memberikan komen. Jadi kita jelas. Nah, ini setelah selesai melakukan dua langkah, yang pertama adalah sistem identity, kemudian interface, kemudian kita akan memberikan yang namanya IP address. Nah, untuk memberikan IP address ini sudah ada ketentuan dari soalnya, gitu ya. Nah, di sini soalnya adalah oke, untuk jaringan internet IP address sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP, gitu ya. Jadi saya tandai dulu, gitu ya. Nah, di sini ISP yang kita contohkan di sini adalah 192.168 1 titik sekian /24, gitu ya. Nah, saya punya IP lokal 192.168.1.x/24. Kita menggunakan subnet kelas C secara default gitu ya. Nah, berarti di sini ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk pemberian akses internet di dalam MikroTik. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan request DHCP client dan kita bisa memberikan IP secara manual. Ya, nah saya akan jelaskan dua-duanya. Tapi nanti kita menggunakannya adalah dengan menggunakan cara yang manual. Kita tidak menggunakan request DHCP client, gitu ya. Nah ini akan saya jelaskan yang pertama. Yang harus kalian lakukan adalah tahapan berikutnya adalah memberikan IP address. Jadi silakan masuk ke menu IP, kemudian di sini ada address. Nah di sini kita silakan tambah. Nah saya sudah bilang bahwa tadi IP address untuk internet kita adalah 192.168.1 sekian. X-nya itu adalah terserah, kita bisa isi selama berada di /24. Saya contohkan misalnya 46. Kita pakai /24. Kemudian jangan lupa untuk bagian interface-nya pilih adalah internet. Kemudian silakan klik apply dan oke. Nah, kalau dilihat di sini bahwa kita sudah memberikan IP address untuk yang namanya internet. Gitu ya. Nah, kemudian biar cepat kita lakukan untuk kesemuanya gitu ya. Jadi yang ini saya berwarna merah, itu menandakan kita sudah selesai konfigurasi. Kemudian yang kedua adalah jaringan lokal. Nah, di sini soalnya sudah jelas. Soalnya adalah IP address-nya adalah 100.1, tapi jangan lupa slash-nya adalah /25. Berarti kita menggunakan subnet /25 atau .128. Ya, berarti di sini kita tambahkan 192.168.200.1/24. Sorry, 25. Ya, jadi sesuaikan dengan yang di soal. Oh, sorry. 100.1/25 sesuaikan dengan yang soal. Kemudian pilihan di sini adalah LAN, gitu ya. Kemudian ya dan apply. Nah, kemudian kita lihat soal berikutnya. Ini juga sudah. Ini saya sudah, gitu ya. Oh, sorry. Ini sudah, kemudian berikutnya yang ini, yang belum, gitu ya. Berarti kita menambahkan untuk jaringan wireless. Berarti kita tambahkan di sini 192.168.200.1/24, gitu ya. Kalau ini mintanya adalah /24, berarti kita sesuaikan. Ininya adalah WLAN 1, gitu ya, apply. Nah, jadi kita sudah memberikan IP address, ini sudah selesai, ini sudah selesai, kemudian ini sudah selesai, gitu ya. Nah, saat ini kita akan mencoba uji koneksi ini ke internet, gitu ya. Ingat, kita menggunakan ini dengan manual untuk menambahkan IP internet yang ini, gitu ya. Jadi kita silakan coba di sini. Kita ping koneksi internet kita ke yahoo.com. Nah, ketika kita ping, ini muncul adalah invalid value on my address bla bla bla, gitu ya. Dengan asumsi could not get answer from DNS server. Nah, di sini kenapa? Karena kita belum memberikan yang namanya DNS-nya, gitu ya. Jadi silakan masuk ke menu IP, kemudian kita isikan DNS servernya. Nah, DNS servernya agar lebih mudah dihafal itu silakan menggunakan DNS server dari Google saja. 8.8.8.8 ini adalah 8.8.44. Buat primary dan secondary DNS servernya tidak apa-apa. Jadi silakan masukkan 2, kemudian apply dan kemudian oke. Nah, kemudian kita ping kembali di sini. Nah, untuk yang kedua kalinya kita belum berhasil melakukan ping. Kenapa? Nah, tadi kita sudah menambahkan DNS, tetapi kita belum memberikan yang namanya IP routes, gitu ya. Jadi langkah berikutnya adalah kita memberikan yang namanya IP, kemudian pilih yang namanya routes. Nah, di sini kita akan menambahkan routes di sini, gitu ya. Jadi biarkan DST address-nya sekian, tapi gateway-nya silakan diisi 192.168.1.1.
Nah, ini adalah gateway dari internet kita gitu ya, dari ETH1 yang sumbernya dari internet, yang internet dapat dari gateway sendiri untuk internetnya gitu ya. Kemudian jangan lupa apply dan kemudian oke. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi yang di tadi, kita ping lagi, harusnya ini sudah connect gitu ya. Jadi saat ini internetnya sudah berhasil masuk ke dalam mikrotik kita gitu ya. Ini adalah penambahan IP address secara manual gitu ya. Taunya kenapa di sini tidak ada icon D-nya di sini gitu ya. Jadi kita sudah berhasil menambahkan IP address atau internet sudah berhasil masuk ke mikrotik kita secara penambahan IP manual. Ya, saya ulangi lagi langkahnya, tambahkan IP di sini, masukkan IP DNS-nya di sini, kemudian tambahkan di IP routes-nya di sini. Ya, kita menambahkan yang satu ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, cara yang satu lagi adalah kita bisa menggunakan fitur IP DHCP client. Nah, di sini kita bisa menambahkan IP di HCP client dengan memilih interface-nya adalah internet, pastikan ini internet. Default route-nya dipastikan diklik yes, kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Ya, nah di sini kemudian kita aktifkan. Tunggu dia menjadi bound gitu ya. Nah, searching ini akan menjadi bound nanti pertanda dia sudah mendapatkan IP. Nah, setelah saya lihat di IP address, ini nanti akan muncul IP address-nya. Nah, kalau secara otomatis di HCP kita itu dapat IP-nya 1148. Dan di sini ada keterangan yang namanya D, dinamik gitu ya. Jadi perbedaan antara kita memberikan manual dan otomatis adalah dia muncul D, dan ini secara dinamik ini otomatis sudah connect internet. Jadi kalau secara manual kita perlu menambahkan DNS dan menambahkan IP route, tetapi secara dinamik karena tadi kita sudah checklist tambah route-nya dan peer DNS-nya semua isi, dia sudah otomatis connect ke internet. Tetapi kita tidak menggunakan yang ini. Jadi saya matikan, kemudian di IP DHCP client ini juga saya matikan. Saya matikan saja. Kita tidak menggunakan itu, tetapi kita menggunakan yang namanya IP address manual. Gitu ya. Nah, kita menggunakan yang ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, secara tidak sengaja, di bagian ini kita juga sudah menyelesaikannya. Gitu ya. Nah, DNS sesuai dengan DNS yang diberikan ISP. Tadi kita menggunakan DNS yang Google. 8888 dan 8844. Kalian bisa menggunakan DNS yang ini. Nah, yang kemudian langkah berikutnya adalah menyelesaikan atau memberikan yang namanya NTP server, Network Time Protocol gitu ya. Ini untuk settingan waktu, mengikuti waktu jaringan server gitu ya, waktu dunia. Nah, di sini sebelum kita melakukan setting NTP, pastikan kita melakukan NAT atau Network Address Translation gitu ya. Jadi internetnya kita aktifkan dulu dan kita bagi dengan Action Masquerade. Jadi silakan masuk ke menu IP, gitu ya. Kemudian di firewall, kemudian di bagian NAT kita tambahkan sebuah chain baru, gitu ya. Chainnya adalah source NAT, gitu ya. Sumbernya dari sini, yang keluar dari interface, sorry. Sumbernya ini yang keluar dari out interface-nya adalah internet. Tolong kita berikan action masquerade dibagikan, gitu ya. Jadi di bagian NAT kita silakan tambah di sini. Kemudian di bagian general, chain-nya adalah source NAT. Kemudian out interface-nya adalah internet. Jadi sumber yang keluar dari internet tolong dibagikan kepada Ethernet yang lain semuanya gitu ya. Kita berikan itu kemudian oke gitu ya. Jadi jangan lupa setelah selesai koneksi internet kita berikan action NAT terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian ini sudah selesai, kita akan setting yang namanya NTP. Nah, NTP itu adanya di sistem, kemudian di sini ada NTP client. Gitu ya. Di NTP clientnya silakan diisi enable. Kemudian di satu lagi. Mungkin ada beberapa versi di Winbox masing-masing ya. Ada yang mungkin munculnya SNTP client dan SNTP server. Ada yang muncul NTP client dan NTP server gitu ya. Atau nanti ada yang muncul di sini tergantung versinya
ada yang muncul nanti sistem langsung SNTP client, sama saja gitu ya. Jadi kebetulan punya saya ada NTP client dan NTP server. Jadi kalau punya kalian nanti munculnya hanya SNTP client, sama aja caranya. Jangan lupa diklik enable. Kemudian di sini diisi id.pool.ntp.org gitu ya, sama asia.pool.ntp.org. Ini kemudian kita klik apply, kemudian kita oke, gitu ya. Oke. Nah, ini sudah dapat IP-nya gitu ya. Jadi ketika apply dan oke, dibiarkan saja sampai beberapa menit sampai IP ininya resolve gitu ya. Jadi domainnya itu berhasil mendapatkan alamat IP dari domain NTP tadi, kemudian kita apply dan kita oke. Kemudian kita masuk ke sistem dan kita lihat settingan waktunya clock. Nah, di sini pastikan di sini jamnya sudah sesuai dengan jam komputer kita dan waktu itu adalah Asia Jakarta gitu ya, sudah sesuai. Jadi untuk NTP client, NTP server itu sudah kita isi gitu ya. Jadi untuk bagian yang NTP ini kita menggunakan alamat dari asia.pool.ntp.org dan id.pool.ntp.org. Ya, kita menggunakan network time protokolnya dengan alamat itu. Gitu ya. Nah, untuk beberapa kasus kalau ini tidak bisa resolve ke dalam IP, kalian bisa menggunakan perintah ping di sini untuk melihat IP-nya. Berarti ping id.pool.ntp.org. Nah, ini akan punya alamat IP. Nah, alamat IP ini yang bisa kalian copy, pindahkan ke dalam server NTP kalian masing-masing. Ya. Ini sudah selesai untuk NTP-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat web proxy dengan CAS administrator adalah nama peserta @sekolah.sth.id. Ya, ini adalah yang ketiga. Caranya adalah masuk ke menu IP, kemudian web proxy. Di sini pastikan ini adalah enable. Kemudian ini di set anonymous boleh atau tidak usah juga tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian di bagian chat administrator diisi dengan nama kalian @sekolah.sth.id. Nah, berarti saya kasih contoh. Di sini punya saya adalah junpo@smkn4.pdl.sth.id. Ini adalah nama domain sekolah kita. Kemudian ini adalah nama peserta. Dan jangan lupa di sini di bagian CAS on disk diisi gitu ya. Nah, di bagian web proxy jangan lupa klik ini enable, CAS administratornya diganti, kemudian CAS on disk-nya diisi. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, di sini pastikan di IP web proxy-nya sudah berubah menjadi running. Ya, ini sudah selesai, sudah jalan. Nah, untuk bagian web proxy ini juga sudah selesai, berarti ini sudah cukup. Sudah berhasil kita hubungkan gitu ya ke web proxy. Tetapi belum kita lakukan yang namanya pemberian redirect untuk firewall NAT-nya gitu ya. Semua paket yang melalui port 80 akan kita redirect ke proxy port 8080. Nanti akan kita lakukan. Kemudian gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP ini juga sudah. Ini adalah di bagian IP routes tadi atau secara otomatis ketika kalau kalian menggunakan yang namanya IP DHCP client. Gitu ya, ini juga sudah. Berarti poin yang ini juga sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan yang namanya IP pool sebanyak 99 klien. Gitu ya. Ingat, ini dilakukan pada jaringan lokal. Berarti yang dilakukan pemberian IP ini adanya di IP LAN, gitu ya. Jadi kita akan memberikan IP pool. Nah, untuk IP pool bisa menggunakan IP pool langsung. Kita tambahkan di sini, gitu ya. Atau kita buat dulu di sini dari IP DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup. Nah, yang dipilih adalah LAN karena di sini perintah soalnya adalah yang jaringan lokal. Kita berikan di DHCP pool sebanyak 99 klien gitu ya. Ini kemudian kita next. Ini juga kita next. Ini kita next, biarkan saja default.
Nah, kecuali di bagian address to give out. Jadi di sini yang kita berikan itu adalah alamat IP-nya sebanyak 99. Berarti ini sampai 100, ya. Jadi jangan di next saja. Kalau di next saja total semua klien itu kan 128 dikurangi 2. Gitu ya. Jadi ada 126. Kemudian kita next, next, dan oke. List time-nya adalah waktu sewa untuk IP DHCP-nya itu boleh default atau dirubah juga tidak apa-apa. Tapi silakan di default. Nah, list time ini adalah waktu sewa untuk IP DHCP-nya. Jadi kalau kita tidak gunakan selama 10 menit, dia akan disewakan kepada yang request yang lain. Ya, ini pelajaran DHCP server, cara kerja DHCP server. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat di IP pool ini akan otomatis terbentuk pool 1 langsung biasanya di sini gitu ya. Oh, sorry, DHCP pool 0 ya. Di sini mulai dari 0. Nah, sini sudah selesai. Untuk bagian sini sudah selesai juga. Kemudian langkah berikutnya adalah buat firewall agar IP 192.168 100.2 dan bla 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 ini tidak dapat ping ke dalam router gitu ya. Jadi ini kita akan melakukan pemblokiran sehingga dia tidak dapat melakukan perintah ping. Nah, perintah ping itu sendiri itu bekerja pada protokol yang namanya ICMP gitu ya. ICMP itu Internet Control Message Protocol gitu ya. Jadi di sini, nah yang harus dilakukan adalah berarti di bagian firewall kita akan mengaktifkan modul IP firewall gitu ya. Jadi silakan masuk ke menu IP, kemudian firewall. Nah, di bagian firewall ini kita masuk ke bagian yang namanya filter rules gitu ya. Nah, di bagian filter rules kita menambahkan sebuah rules yang baru gitu ya. Di general, pastikan di general ini kita masukkan chain-nya adalah input, kemudian source address. Nah, source address-nya itu adalah mulai dari IP berapa? Yang dilarang itu adalah dari 2 sampai 50. Berarti di sini kita silakan isi 192.168.200.2 sampai 192.168.200.50 ya. Kita ngikuti soal yang di sini. Oh, sorry. Bukan 200 ya, 100 ya, karena IP-nya LAN ya. Nah, di sini kita pilih itu, kemudian protokolnya adalah ICMP ya. Yang membuat bisa ping itu adalah ICMP. Jadi, inputnya chain-nya adalah input, IP source-nya adalah ini, protokol ICMP kita berikan action yang namanya drop gitu ya. Nah, ada perbedaan antara drop dan reject gitu ya. Drop itu dia sudah berhasil masuk tetapi kita tahan, sementara kalau reject memang kita tolak dari awal gitu ya. Jadi di sini kita berikan action adalah drop gitu ya. Jadi jangan lupa chainnya input source address-nya adalah sesuai soal 2 sampai 50, kemudian protokol yang bekerja ICMP, kemudian action adalah drop. Kemudian kita apply dan kita oke. Nah, untuk bagian sini juga sudah selesai. Nah, ini juga sudah selesai. Kemudian buat firewall agar IP sekian tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, bedanya di sini adalah yang awal tadi adalah ke router, sekarang tidak dapat ping ke klien wireless gitu ya, atau yang ke hotspot nantinya gitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah sama, kita bisa copy yang ini tadi, kita copy karena tidak berbeda jauh gitu ya. Nah, bedanya adalah chain-nya ini adalah output. Nah, di sini IP-nya kita rubah menjadi 51 sampai 100 gitu ya. Di sini kita ganti menjadi 51 sampai 100. Nah, karena ini yang kita blokir adalah ping untuk masuk ke wireless, kita tambahkan DST address-nya. Tapi DST address-nya itu adalah IP network dari wireless, jaringan wireless. Nah, karena jaringan wireless itu IP-nya 200, berarti yang kita tambahkan itu adalah IP network-nya dari wireless gitu ya. Berarti IP network-nya dari 200.1/24 adalah 200.0/24. Nah, gitu ya. Nah, untuk protokolnya sama, action-nya juga sama gitu ya. Nah, untuk kedua bagian ini sudah kita lakukan gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan antara dua ini kecuali kita memberikan tambahan DST address dan chain-nya dirubah menjadi output ya. Silakan kita setelah itu
Oh sorry, chainnya adalah input. Sorry ya, harusnya chainnya bukan output, tetapi chainnya sama gitu ya. Salah salah informasi tadi ya. Jadi chainnya tetap input, pastikan chainnya input, kemudian apply dan oke. Yang berbeda adalah hanya kita menambahkan DST address ya. Jadi itu. Nah, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Buat rule agar setiap akses router tercatat di logging dan tersimpan di disk gitu ya. Nah, di sini juga kita harus membuat sebuah lagi, berarti kita akan menambahkan yang namanya filter rules gitu ya. Kita akan menambahkan filter rules yang baru, di mana ini adalah gunanya adalah semua yang kita perubahan yang terjadi di Mikrotik itu akan masuk ke dalam logging gitu ya. Nah, loggingnya ada di sini, ini ada fitur log gitu ya. Nah, ini adalah contoh fitur log yang tersimpan di dalam memori gitu ya. Nah, caranya masuk ke IP. Ini sebelum kita lakukan logging gitu ya. Lihat tidak ada pergerakan. Kemudian kita masuk ke IP, kemudian kita masuk ke firewall lagi. Di sini filter rules, kita tambahkan sebuah filter rules baru. Chainnya adalah sama, chainnya adalah input, jangan lupa. Kemudian pilih action, actionnya adalah log. Kita checklist lognya. Nah, log prefixnya ini kita tuliskan namanya, misalnya log aja gitu ya, log. Kemudian kita apply, kita oke, gitu ya. Jadi di bagian log ini hanya memberikan chain input, kemudian actionnya log, pastikan lognya terchecklist dan nama log prefixnya itu kita berikan namanya log. Nah, di sini kalau dilihat ini sudah berjalan nih log inputnya sebenarnya ya. Log inputnya sudah jalan di sini banyak banget. Tapi ini masih tersimpan di dalam memori. Sementara permintaan soal itu adalah tersimpan di dalam disk. Jadi yang harus dilakukan adalah masuk ke sistem, kemudian di bagian logging ya, di bagian logging kita tambahkan. Nah, prefix ini kita berikan prefix sesuai dengan penamaan tadi. Karena saya berikannya dengan nama log, berarti saya akan tulis dengan namanya log juga. Kemudian memorinya saya simpan di dalam disk. Ya, kemudian kita klik apply, kemudian saya klik OK. Ya. Nah, di sini nanti dia sudah masuknya ke dalam disk, gitu ya. Nah, untuk bagian ini sudah selesai juga, gitu ya. Jangan lupa untuk di IP firewall-nya yang tadi di bagian belakang ini. Nah, log ini akan berhubungan dengan nama yang berada pada logging ini. Karena saya berikan namanya log, di sini prefix saya harus sama log. Tapi kalau kalian gunakan nama yang ada spasinya, misalnya log saya atau log saya, log kamu, jadi kalian bisa menuliskan hal yang sama. Yang penting ini akan mengambil dari sini, ya. Ini sudah selesai juga. Oke, kemudian sekarang masuk ke jaringan wireless, gitu ya. Nah, di sini ada SSID nama peserta @ukk, gitu ya. Jadi kita akan setting untuk di bagian wireless, kita masuk ke menu wireless, kemudian di sini kita klik saja 2 kali gitu ya. Di sini pastikan di sini di menu wirelessnya kita pilih modenya adalah AP bridge gitu ya. Kita akan memancarkan. Kita jadi bukan buat session untuk menangkap, tetapi kita perlunya untuk memancarkan gitu ya. Nah, di sini ada SSID. Pastikan SSID-nya itu sesuai dengan perintah soal. Di sini ada proxy UKK gitu ya. Jadi saya tulis saja di sini misalnya namanya Junpo, di sini proxy UKK gitu ya. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK gitu ya. Jadi di sini yang kita lakukan itu sebenarnya hanya memberikan penamaan SSID karena tidak ada permintaan untuk setting password dan lain-lain, karena passwordnya akan menggunakan radius nantinya gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah, kita bisa cek di sini apakah sudah muncul atau belum nama. Oke, sudah muncul ya nama SSID kita atau service set identifier-nya sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul, berarti di bagian ini sudah selesai gitu ya. Berarti kalau kita lihat di topologi, ini adanya di bagian yang ini. Kita lagi konfigurasi yang ini gitu ya. Nah, kemudian kita membuat IP DHCP pool sebanyak 99 klien gitu ya. Nah, ini tapi untuk jaringan wireless. Berarti sama caranya dengan yang tadi di IP DHCP server. Kita klik DHCP setup, tapi di bagian ini kita pilihnya yang WLAN 1 gitu ya.
Nah, pilihnya yang WLAN 1, kita biarkan next, kita pilih di sininya, jangan lupa kita mintanya 100 klien. Jadi 99 klien. Jadi pastikan 2 sampai 100. Itu ya. Kemudian ini next dan ini sudah selesai. Kenapa ini merah, Pak? Nanti dia akan hitam sendiri ketika sudah ada di HCP klien yang sudah terhubung ke situ, yang sudah terhubung ke wireless kita. Kita abaikan saja dulu ini, ya. Nah, ini sudah. Kemudian bagian ini sudah. Kemudian membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Nah, untuk mengaktifkan radius, kita masuk ke menu radius, gitu ya. Di sini ada radius. Di sini kita tambah sebuah radius. Jangan lupa klik hotspotnya di checklist. Kemudian di sini tambahkan IP localhost atau 127.0.0.1. Secretnya untuk profilnya kita berikan namanya TKJ. Nah, biar terlihat, silakan di hide hotspotnya dihilang. Jadi secretnya adalah TKJ. Kemudian di apply dan di OK. Ya, jangan lupa. Kemudian di bagian incoming, ininya diklik accept atau kita terima. Ya. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah membuat server radius. Langkah berikutnya adalah kita harus menghubungkan radius kepada hotspot kita, gitu ya. Jadi kita masukkan ke IP, kemudian di bagian hotspot. Ya, nah di bagian IP hotspot, di sini kita membuat sebuah hotspot profil yang baru, gitu ya. Kita klik hotspot setup. Jangan lupa interface-nya yang kita pilih adalah WLAN 1, gitu ya. Karena yang akan terhubung ke jaringan hotspot kita itu adalah yang nanti dapat IP dari interface WLAN 1. Kemudian next, ini juga kita next, ini juga kita next, ini kita pilih non, ini kita pilih non, ini kita pilih non. Nah, untuk DNS name atau untuk gateway-nya kita bisa saja tulis misalnya UKK titik 2021 titik ID misalnya, gitu ya. Kita buat page halaman login untuk gateway hotspotnya nanti pada alamat berikut, gitu ya. Nah, kemudian ini silakan pilih username awalnya, passwordnya untuk login hotspot, kemudian silakan di next sampai ini selesai. Nah, untuk menghubungkan ini nanti ke radius, kita tinggal pilih di sini di menu server profile, hsprof-nya ini kita pilih radiusnya, kita checklist, dan jangan lupa cookies-nya juga kita copot, kita buang, gitu ya. Agar setiap terhubung ke jaringan kita, dia harus memasukkan username password lagi, gitu ya. Kalau tidak, biasanya dia sudah tersimpan di cookies, dia otomatis akan auto connect, gitu ya. Nah, kemudian radiusnya, kemudian kita apply dan kita oke. Nah, ini udah selesai. Sejauh ini di bagian untuk menghubungkan mikrotik ke radius sudah selesai. Tinggal kita lakukan yang berikutnya adalah membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Nah, di radius ini berarti yang harus kita lakukan adalah kita akses dulu, kita lihat dulu sebentar di mikrotiknya, masuk ke menu sistem, masuk ke menu package. Nah, di sini harus ada package yang namanya user manager atau userman, gitu ya. Jadi pastikan di mikrotik kalian di sistem dan package-nya itu ada yang namanya user manager dan sudah terinstall di sini ya. Jika tidak, silakan download secara manual paketnya di mikrotik.com-nya, gitu ya, di extra package untuk user manajernya, kemudian diinstal di Winbox-nya masing-masing, gitu ya. Tapi di mikrotik kalian harusnya sudah terinstall user manager. Nah, kalau sudah, sekarang kita akses userman-nya, gitu ya, dengan memanggil IP. Misalnya saya akan menggunakan IP 200.1. Ini adalah IP LAN saya, garis miring userman. Ya, nah di sini akan muncul user manajernya, kemudian kita klik login. Di sini ada username, kita menggunakan username defaultnya adalah admin dan passwordnya kita kosongkan. Nah, kemudian silakan klik login. Nah, di bagian sini kita akan membuat sebuah router baru, gitu ya. Kita menambahkan router baru yang nanti akan terhubung kepada radius yang ada pada mikrotik kita, gitu ya. Jadi pastikan di sini kita menambahkan di sini new, kemudian di sini namanya adalah misalnya adalah UKK, ya. IP address ini samakan dengan IP address yang ada pada mikrotik yang radius tadi, termasuk secretnya. Karena secretnya ini kita menggunakan, tadi saya menggunakan
ini adalah 127.001 dan TKJ, ini di sini saya akan melakukan hal yang sama gitu ya. Di sini saya akan menggunakan hal yang sama dengan yang ada di situ ya. Kemudian jangan lupa kita silakan pilih oke ya. Nah, di sini kalau dilihat bahwa ini sudah berhasil saya buat gitu ya. Nah, kita akan membuat profil user terlebih dahulu setelah ini gitu ya. Dimana di sini di perintah soalnya yang di bagian sebelum membuat ini kan di sini ada akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada jam 7 sampai jam 16 gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah profil dulu gitu ya. Silakan masuk ke profil. Nah, di sini ada profil. Kita klik tambah. Profil name-nya kita tulis saja misalnya UKK TKJ. Ya, kemudian kita create. Nah, di bagian profil ini sudah ada. Kemudian kita di bagian limitation gitu ya. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian limitation. Kemudian kita tambahkan di sini penambahan baru, misalnya limit UKK gitu ya. Kemudian kita klik add. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah limitation baru di sini dengan klik yang namanya add new limitation, dan di sini kita akan memberikan waktu seperti yang diminta gitu ya. Jadi kita diminta untuk memblokir internet dari jam 6, hanya bisa diakses dari jam 7 sampai jam 6 gitu ya. Jadi silakan diisi dari jam 07 sampai 16.00 dan jangan lupa limitnya adalah pilih limit UKK. Kemudian kita klik yang namanya add, kita tambahkan dan dia akan muncul di sini gitu ya. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa silakan klik yang namanya save profile di sini gitu ya. Pastikan ini save profilenya tersimpan. Oke, nah setelah ini selesai, kita akan membuat username yang ada pada userman gitu ya. Nah, di sini perintahnya adalah kita membuat 20 akun hotspot secara random di radius gitu ya, secara random. Jadi di sini klik menu user. Nah, di sini kita tambahkan, kita add. Di sini adalah kita pilih yang modenya adalah batch atau gelondongan gitu ya. Nah, karena permintaan itu adalah 20 user, kita menggunakan 20. Nah, username prefix di sini kita bisa awali dengan prefix yang kita inginkan. Misalnya kalau kita tulis prefixnya adalah UKK, semua username itu akan diawali dengan huruf UKK gitu ya. Tapi karena tidak, kita biarkan saja. Kemudian password same as login. Jadi ini checklist passwordnya, jadi ini 6 karakter, otomatis akan 6 karakter, dan kemudian kita klik add gitu ya, kita tambahkan. Nah, ini akan muncul ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, setelah muncul user seperti ini, kita sudah berhasil membuat user sebanyak 20 untuk user manajernya. Nah, kemudian kita lihat di soal berikutnya. Ini sudah kita lakukan, ya, sudah dibuat di radius. Setting limitnya juga sudah kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buat firewall yang memblokir situs linux.org, blokir file mp3 dan mkv. Ya, nah di sini berarti ini adalah kelanjutan dari IP web proxy yang tadi, ya. Nah, di sini ada poin ketiga, IP web proxy. Jadi untuk blokir ini bisa menggunakan IP web proxy atau bisa menggunakan IP filter rules gitu ya. Tetapi kita kali ini akan menggunakan yang versinya IP web proxy. Jadi silakan masuk ke IP di web proxy-nya. Pastikan di menu akses ini kita klik, kemudian kita tambahkan di sini gitu ya. Nah, di sini
untuk pemblokirannya itu kita silakan masukkan situs yang ingin kita blokir, yaitu linux.org gitu ya. Nah, linux.org ini berarti kita tambahkan di destination host, kita pilih alamatnya, kita tambahkan bintang linux.org gitu ya. Kemudian jangan lupa actionnya apa? Actionnya kita deny gitu ya. Kemudian kita apply. Nah, kalau dilihat di sini yang kita blokir adalah file dan situs. Berarti ini bisa kita copy. Kita copy saja tidak apa-apa. Nah, di sini bedanya yang kita pindah itu adalah path kalau untuk file ya, .mp3. Kemudian actionnya sama, kemudian kita apply dan oke. Ya, kemudian kita copy lagi. Di sini kita ganti ke mkv atau matroska gitu ya. Kemudian ini kita apply dan oke. Jadi saat ini kita punya blokir situs atau hostname namanya linux.org. Yang kedua adalah path mp3 dan mkv gitu ya, file matroska yang kita blokir. Nah, setelah ini selesai, apakah ini sudah semua kita kerjakan? Kita belum menyelesaikan semua karena kita belum memberikan yang namanya firewall NAT gitu ya. Saya sudah bilang bahwa tadi di awal kita sudah membuat web proxy tetapi kita belum memberikan IP firewall NAT gitu ya. Nah, di Fireterlux juga di sini nanti muncul banyak karena ini adalah otomatis ketika kita membuat profil hotspot gitu ya. Nah, di NAT ini kita membuat perintah untuk melakukan redirect ke port 8080 gitu ya. Jadi semua akses internet gitu ya. Semua akses internet akan kita bypass port 80 ke port 8080 agar semua klien kita yang menginternetan akan melalui jalur dari firewall gitu ya. Jadi di sini silakan tambahkan actionnya. Actionnya adalah destination NAT, kemudian protokolnya adalah TCP/IP, kemudian jangan lupa tujuan port 80, kemudian kita berikan sebuah action namanya redirect to port 8080 ya. Nah, 8080 ini menyesuaikan IP dari web proxy kita. Karena kita settingnya 8080, perintah ini akan membilang bahwa semua tujuan destination port yang menggunakan protokol TCP pada port 80 tolong di redirect atau dialihkan ke port 8080 agar melalui web proxy. Nah, ini kemudian kita klik apply dan oke. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi untuk paket yang keempat. Nah, di sini kita hanya tinggal melakukan uji coba untuk melihat apakah ini sudah berhasil atau belum. Ya, nah, kita akan coba. Nah, percobaan pertama adalah kita akan melihat IP firewall itu yang tidak dapat ping ke router. Ya, kita akan coba di sini. Jadi IP firewall saya, IP saya saat ini adalah ipconfig. Ini adalah IP DHCP. Saya dapatnya IP DHCP saya adalah 100.100 ya. Jadi saya coba ping 192.168.200.1 misalnya gitu ya. Nah, kita coba, kita lihat IP saya saat ini adalah 192.168.100.100. Nah, di sini saya akan coba ping ke 192.168.100.1. Ini adalah IP dari router saya, router MikroTik untuk LAN. Nah, di sini IP saya itu masih bisa melakukan blokir ping ke masih berhasil melakukan ping ke IP router gitu ya. Kenapa?
Karena yang kita blokir tadi, ranknya adalah cuman sampai 50, tidak dapat ping. Jadi kalau saya mau coba, kita silakan coba. Kita set dulu IP-nya secara manual dulu. Kita set ke dalam 192.168.100.40. Kita anggap saja ya 100.40 karena 40 masih masuk ke dalam rank untuk pemblokiran. Jadi di sini saya masukkan IP itu, kita tunggu. Nah, ketika saya sudah menggunakan IP 40 di sini gitu ya, harusnya pingnya sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, tahunnya kenapa? Sekarang sudah RTO. Jadi, ketika saya melakukan ping ke router itu sudah RTO karena sudah digunakan action drop. Nah, bagaimana kalau action dropnya saya hilangkan atau saya matikan? Kita coba apakah ini berhasil atau tidak gitu ya. Ini adalah ping ke routernya. Nah, di bagian filter rule saya tadi, nah di sini, nah ini di bagian ping drop ini saya aktifkan. Makanya dia tidak berhasil ping. Tapi ketika saya matikan dulu, ini harusnya otomatis connect kembali gitu ya. Nah, ini connect kembali. Nah, karena ini actionnya saya matikan. Nah, sekarang saya coba hidupkan lagi. Nah, kalau saya coba hidupkan harusnya dia RTO lagi. Ya, nah ini tinggal diuji coba hal yang sama dengan menggunakan yang mode wireless. Jadi silakan masukkan ke yang versi wirelessnya gitu ya. Jadi langkah yang sama silakan kita lakukan gitu ya. Silakan diuji coba dengan cara yang sama. Nah, kemudian apalagi yang kita uji coba? Yang kita uji coba itu adalah salah satunya adalah kita pastikan di HCP pool kita dapatnya sesuai. Tidak mungkin ada dapat klien yang lebih dari 100 logikanya gitu ya. Kemudian kita coba blocking situsnya jalan atau tidak gitu ya. Di sini saya akan coba buka www.linux.org gitu ya. Saya akan buka di sini. Nah, di sini harusnya bacaannya adalah access denied. Nah, ini diambil dari IP web proxy chest administrator yang sudah kita setting gitu ya. Nah, karena saya tulisnya Junpo, makanya munculnya Junpo. Tapi kalau saya tulis tes di sini, ketika saya refresh dia akan jadi tes. Kemudian kita tes lagi blokir internet, blokir index of MP3 lagunya Ebit GAD misalnya, saya akan coba download gitu ya. Index of MP3 saja. Ya, kita cari lagu-lagu MP3 Metallica. Ya, ini lagu favorit saya. Nah, di sini sama. Ya, jadi di sini ketika saya blokir MP3 juga tidak berhasil. Taunya dari mana? Karena actionnya di sini IP web proxy di bagian akses ini kita sudah taruh dan biasanya dia ada bacaan nanti hitnya sudah berapa gitu ya. Saya besarkan dulu. Ya. Nah, di sini hitnya MP3 sudah 1 gitu ya. Sudah 1 ngehit, sudah terblokir sebanyak sekali. Saya refresh 2 kali, saya refresh 3 kali, harusnya di sini ikut terblokir sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, kalau ini saya matikan atau saya nonaktifkan, ini akan bisa terputar. Oke. Nah, ini sudah, kemudian saya aktifkan kembali. Dan ini yang MKV juga sama, kita akan coba. Silakan cari di internet index of MKV atau file matroska gitu ya. Biasanya ini berisi film-film. Kita coba. Nah, di sini ada film MKV sama gitu ya. Ini tidak bisa juga. Tetapi ketika ini saya matikan, saya disable, ini saya akan bisa terputar gitu ya. Jadi itu. Kemudian ada beberapa lagi yang silakan kalian lakukan uji coba, termasuk akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Ini akan ada di video berikutnya, hanya khusus untuk uji coba. Nah, tapi kurang lebih untuk UKK, modul UKK-nya adalah seperti ini. Dia sisanya akan kita praktikkan di lab sesuai dengan video yang saya berikan, terutama di bagian pengujian gitu ya. Yang belum kita lakukan pengujian adalah di bagian hotspot. Jadi ini saya contohkan, saya connect ke hotspot, kita lihat apakah dia akan auto redirect. Harusnya ini akan membuat kita auto redirect gitu ya. Jadi kalau saya sudah connect ke hotspotnya,
Kita lihat apakah benar nanti saya akan dapat IP. Nah, ini dia, saya sudah connect ke hotspot. Nah, ini kita bisa menggunakan username yang ada di radius atau username ketika kita default membuat akun hotspot tadi gitu ya. Dan ini muncul DNS name atau gateway-nya adalah UKK 2021 gitu ya. Di sini kita bisa menunjukkan username admin, passwordnya adalah admin ya. Nah, di sini oke, kita sudah berhasil dan ini sudah koneksi ke internet juga. Sudah berhasil. Oke, demikian video untuk pembahasan paket keempat. Silahkan dipelajari. Nanti kita bertemu kembali di lab. Terima kasih.